اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور Itu kalau orang mau masuk orbito suduk ini anunya nempel, jadi satu orang nempel nempel semua ya. Mana Ustaz Hairan, ini lab apa itu apa? Alhamdulillah malam ini saya kedatangan calon-calon wali Allah. Kalau berdasarkan Quran, kalian tuh wali. Allahu waliyul ladzina amanu walladzina amanu waliyullah. Orang yang sholat 5 waktu itu walinya Allah. Saya itu mau ngomong banyak tadi, tapi kan berbatas waktu. Mumpung masih bisa ngomong, saya minta waktu kamu. Siapa tahu kalimat-kalimat saya ini menjadi nasihat untuk kamu dalam perjuangan. Jadi kehidupan itu adalah proses. Proses untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Prosesnya masing-masing. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang sudah bermacam-macam kita sudah tahu. Masing-masing kita tahu. Mulai dari kita SD, sebelum SD kita tahu. Kondisi yang sudah terjadi itu masih terngiang. Yang akan terjadi kita nggak tahu. Maka dalam hal ini betul-betul syukur kamu bisa menyelesaikan pendidikan 5 tahun, 6 tahun di Betung itu bukan suatu perkara yang mudah. Mungkin bayangan kamu betah. Mungkin bayangan kamu betah. Kamu ini. Tapi kalau direnungi, itu bahkan harapan itu sebab terbesar adalah mujahadah guru-guru kamu. Doanya. Dalam hal ini bukan saya terus merasa berjasa banyak dengan kamu. Ya, pribadi bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya sebagai bagian daripada sampainya agama, sampainya ilmu kepada kalian semua melalui guru-guru. Itu bagi saya nikmat yang besar. Nggak usah sampai banyak lah.
kalian bisa Masya Allah seperti ini. Itu tadi saya bilang, sekarang 27, mungkin dulu santri baru, saya tadi tanya sama ini Hadi tadi. Tanya sama Adi, kamu berapa di tadi waktu kemarin waktu santri baru? 50 sampai 60. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Sekarang berapa? 2006 ya? Berarti betul tahun 2000 kamu ya, santri baru ya? Itu sekitar itu mungkin 50-60 orang santri baru. Yang lengket 27. Ini sekarang 27. Nanti yang lengket, mudah-mudahan lengket semua. Ini kita ini masih panjang ini, perjalanan kita itu masih jauh. Masih jauh. Perjuangan itu tidak akan pernah berakhir. Kamu pernah ngaji hadis mi'ah? La yashba'al mu'minu minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi orang beriman itu nggak ada puncaknya, nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya, nggak ada kenyangnya, nggak ada berhentinya, berjuang terus sampai surga. Maka untuk itu tahadus bin nikmahnya, syukurnya itu harus besar. Orang tua kamu secara umum melihat kamu sudah mau pindah Temboro itu, waduh bergembira minta ampun, berbunga-bunga, seneng gitu. Mau pindah Temboro. Mereka tidak melihat prestasinya. Prestasi bagi mereka itu kamu betah sampai pindah Temboro itu sudah prestasi. Tidak mudah itu. Kalau orang keluar 40 hari, ya kan? 3 hari, terus 1 tahun. Itu bayan hidayahnya itu bilangnya apa? Keberhasilan orang dakwah keluar di jalan Allah, berangkat 10, pulang 10. Maknanya apa? Yang dilihat itu bukan pencapaian berapa hafal hadisnya ketika keluar, berapa sholat tahajudnya ketika keluar, tapi satu hati dan rukun kembali jumlahnya. Itu sudah satu keberhasilan yang besar. Begitu juga orang ngaji, orang mondok. Satu keberhasilan itu bisa menyelesaikan target. 5 tahun di cabang, lalu pindah ke pusat. Itu sudah keberhasilan. Buktinya tidak semua berhasil, dari 60 tinggal 27. Masya Allah. Dari 60 tinggal berapa? 27. Nggak mudah. Yang ngerti urusan ini adalah pendidik. Pendidik. Ngerti dengan santrinya. Kalau orang nggak pernah ngajar, nggak pernah mendidik, nggak ngerti dengan urusan seperti ini. Maka kamu harus menjadi pendidik. Jerih, payah, letih, capek, sesudah yang kamu lewati ini semua, itu jadi kenangan indah pada akhirnya. Maka kalau ngaji, jangan pernah cari enakmu. Justru capek, letih, nanti ujiannya maksud. Ada nanti diuji dari keluarganya, ada nanti diuji dari temannya. Bahkan ada orang diuji dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang diuji dari gurunya.
Diuji dari gurunya, contohnya misalnya sering dibentak di kelas sehingga mumet, merasa nggak diperhatikan. Ada itu. Akhirnya pulang. Nah, tak lulus. Mungkin dari keluarganya bilang, sudahlah kamu cukuplah ngaji, saya sudah banyak mengeluarkan uang untuk kamu. Sampai sekarang, detik inilah saya sudah cukup membiayai kamu, saya nggak mampu lagi, pulang aja. Nah, itu ujian juga. Ada itu. Makanya ya urusan ngaji ini, urusan hubungan tadi, hubungan santri dengan murid ini hubungan yang sangat tinggi. Jadi ke Rasulullah itu ada dua. Yang pertama hubungan nasab. Kita nggak punya hubungan nasab. Yang kedua hubungan ilmu. Semua ilmu ini sambungnya ke Rasulullah. Sanad. Jadi kita itu juga ada hubungan sanad dengan Nabi. Kalau nasab mungkin tidak punya kita. Yang punya itu Ustadz Hoiron. Ini Habaib juga, istrinya Syarifah. Kalau kita jauh ke Nabi Adam, ya sama kita. Keturunan Nabi. Kalau ke Nabi tidak ada. Ke Nabi Muhammad hanya kita urusan ilmu. Maka kita beruntung punya guru yang punya sanad sampai ke Nabi. Ada hadis. Man sofahani wa sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah. Apa itu? Lanjutan. Wajabat lahul jannah. Wajabat syafaati. Jadi orang yang dia bersalaman kepada Nabi itu siapa? Sahabat. Kita nggak punya itu. Atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Nabi. Itu siapa? Tabi'in. Wa sopahaman sopahani. Terus ila yaumil qiyamah. Kita ini pernah musafah dengan guru-guru kita. Itu juga hubungan itu. Kita punya sanad yang tinggi. Lagi punya guru kita, Syekh Zairon. Jadi saya pesan semuanya bangkit meningkat sungguh-sungguh. Kalau nanti ada apa-apa selesai ngaji, musyawarah dengan guru-gurunya. Berjuang terus. Jangan pikirnya jadi tukang becak, tukang mantang, tukang dodos. Wah, kecil. Kita ini pejuang. Pejuang tuh gak pernah berhenti. Bumi Allah itu luas. Pejuang itu dipatahkan di sini, hidup di sana. Patahkan di sini, hidup di sana. Itu pejuang namanya. Bukan dipatahkan di sini, hancur. Bukan pejuang itu. Pengecut. Pejuang itu tidak pernah mati. Hidup terus. Itulah orang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Itu pejuang itu kayak gitu. Hidup ini harus jadi pejuang. Bukan pecundang. Pejuang. Karena memang dunia ini perjuangan. Maka harus jadi pejuang. Pemain, pejuang. Jangan jadi penonton. Kalau yang nggak mondok itu di kampung-kampung nanti menonton. Udah selesai, oh cepat sekali kamu mondok ya. Sudah mau pindah Temboro, alangkah cepatnya. Yang tidak ngalamin begitu. Bagi kita, wow. Mengis-mengis kita.
dijual. Jadi kalian termasuk orang-orang pilihan Allah. Maka Gus Imdad, Kiai Imdad Nasihin boleh mengatakan keberhasilan anak-anak di cabang itu bisa menyelesaikan target 5 tahun di cabang. Itu sudah keberhasilan. Kalau kita nengok di di hadis mengenai fadilah menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhu. Jadi menuntut ilmu wajib ala kulli muslimin, untuk seluruh orang Islam, laki-laki dan wanita. Jadi yang wajib itu menuntut ilmu, belajar. Yang wajib itu belajar. Keberhasilan dalam belajar itu tidak wajib. Ya, kamu ngaji di pesantren, paham dengan kitab yang kamu pelajari, itu nggak wajib. Nggak wajib itu. Kamu nggak paham itu nggak dosa. Tapi kalau kamu nggak belajar, itu dosa. Jadi paham itu tidak wajib. Maka apa yang Allah beri, apa yang Allah anugerahkan kepada kamu detik ini, syukuri. Mungkin kita melihat diri kita sedikit, hafalan Quran baru setengah juz, 1 juz. Jangan kamu sepelekan itu. Nah, zaman Nabi Isa itu bukan hafal qul huwallahu ahad, baru belajar bismillahirrahmanirrahim. Sudah menyebabkan Allah itu malu nyiksa bapaknya dikubur. Di zaman Nabi Isa itu kan sering saya sampaikan, istahya itu ya Isa an u'adziba abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil. Saya malu Isa nyiksa orang dikubur, sedangkan dia punya anak nyebut-nyebut nama aku di muka bumi. Itu. Jadi kamu jangan anggap urusan keilmuan itu suatu perkara yang kecil. Ini perkara besar. Nah, anggapan kamu itu nganggap besar, itulah modal kamu jadi orang besar. Paham? Kamu nganggap nikmat belajar di pesantren itu suatu perkara besar, itu modal supaya kamu diangkat oleh Allah menjadi orang besar. Tapi kalau karena itu bentuk mengagungkan nikmat Allah, maka diagungkan oleh Allah. Tapi kalau kamu punya perasaan biasa-biasa, bahkan meremehkan, merendahkan, nah itulah musibah. Maka ini tanamkan dalam hati kita, otak kita, bahwa jangankan sampai kamu itu belajar ya. Duduk saja di pesantren, duduk saja di tempat kebaikan, itu suatu nikmat yang besar. Ada hadis, itu halal itu air yang ada di situ, minum, ambil air. Ada hadis begini bunyi, tolong ambil ke air. Ada hadis bunyi begini. Ma min buqatin yusalla fiha au yudkaru fiha ismullah. Tidak ada tempat di muka bumi ini digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir. Illa istabsyara, melainkan tempat itu bergembira.
kepada itu bergembira. Sebab kita duduk nyebut Allah. Kita gelar sajadah. Sajadah kita lalu sholat di atas. Sajadah itu gembira. Wajah itu gembira. Pecin gembira. Wah, nggak karu-karuan senangnya itu kalau makhluk ini digunakan untuk taat, untuk sholat. Nah, ini penjelasan seperti ini langka. Belum pernah kan? Ya, penjelasan seperti ini. Langka. Saya itu tidak pernah mengecilkan kamu. Walaupun kondisinya berbeda-beda. Saya tidak pernah membanding-bandingkan. Karena likulli syai'in maziyah. Setiap seseorang itu punya keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada orang lain. Ada diistimewakan oleh Allah dari akalnya. Ada diistimewakan oleh Allah dari hatinya. Ada diistimewakan oleh Allah dari matanya. Ada diistimewakan oleh Allah dari telinganya. Ada diistimewakan oleh Allah dari macam-macam. Jadi kita harus punya jiwa pejuang. Maka tadi saya di Muqaddimah ngomong tadi. Jadi supaya kita itu syukurnya besar, tarik ke belakang. Ketika ingat dulu santri baru datang. Ingusan. Kecil kau, bukan besar seperti ini, kecil. Baca Quran terbata-bata. Terus kemudian diproses. Itulah bayi. Bayi. Kemudian ada yang ngurus bayi itu. Coba kamu nggak punya ibu yang ngurus bayi. Kira-kira bayinya jadi besar nggak? Sama bayi tadi itu tidak ada yang ngurus. Malah bayi itu dibuang di tong sampah. Kira-kira jadi kamu nggak? Ini perumpamaan. Kalau ditanya begitu. Jadi kamu datang dalam keadaan bayi. Belum punya gigi, ya kan? Belum punya kumis. Ya? Belum punya apa lagi? Belum punya apa-apa. Sekarang sudah punya hafalan Quran, bisa baca kitab. Walaupun masih banyak keliru, gak apa-apa, udah bisa itu, sudah lumayan. Jadi maksud saya ngomong seperti ini apa? Saya pengen kamu itu puas meninggalkan pesantren di Betung kelas 5 itu puas. Bahwa kita ini diberi nikmat yang besar oleh Allah. Puas. Jadi supaya puas itu nengok nikmat terkecil yang ada dalam diri kita, yang nilainya terbesar dibanding segala-galanya. Kamu hafal kul huwallahu ahad. Kamu bisa sholat. Kamu bisa apa? Untuk itu jangan lupa Fatihain guru-gurunya. Jangan lupa kamu dengan saya. Dengan guru-gurunya saya. Kemarin saya ke Temboro.
Ditanya oleh Kiai, siapa yang nyuruh kamu ke sini? Gak ada yang nyuruh Pak Yai. Saya itu mimpi ketemu Kiai setiap malam. Dipeluk saya sama Pak Yai. Senyum. Yang itu senyum. Iya, saya tuh ingat kamu juga. Saya patihain juga kamu. Jadi kalau orang itu ada hubungan rohani, kita ingat dengan guru kita pasti ingat dengan kita. Kalau guru kamu nggak ingat dengan kamu, itu kamu kurangnya Fatihah, kurangnya Robi. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Nggak ada Pak Yai. Saya mimpi ketemu Pak Yai terus. Saya dipeluk sama Pak Yai. Pernah satu kejadian mimpi itu lama sekali, hampir 1 jam lebih. Dipeluk saya. Itu Pak Yai jawab, iya saya juga ingat kamu. Saya juga patihain kamu. Jadi keistimewaan seorang murid itu kalau diingat oleh gurunya, dikenal oleh guru, itu keistimewaan bagi seorang murid. Kalau murid mengenal gurunya, itu kewajiban. Murid kenal dengan gurunya, itu kewajiban. Murid Fatihah dengan gurunya, itu kewajiban. Tapi kalau murid dipatihai oleh gurunya, diingat oleh gurunya, itu satu keistimewaan. Maka saya nggak pernah melupakan kamu, saya patihain kamu. Saya doain kamu. Mohon maaf, mungkin kamu, ya kamu tahu sendiri. Alhamdulillah saya selama di Petung, namanya istighosah itu gak pernah saya tinggal selama saya ada di rumah. Dari dulu. Karena itu pesan Kiai. Nah, kamu juga begitu nanti di Temboro, urusan istighosah itu di nomor 1. Jadi, kamu tanya dengan seluruh alumni-alumni yang senior-senior yang saya dari dulu kalau malam tidak pernah saya tinggalkan istighosah kecuali 2. Yang pertama, ketiduran tidak ada yang membangunkan. Yang kedua, saya pergi tidak ada di rumah. Alhamdulillah. Karena pesan almarhum Syaikhron dulu waktu setiap saya datang Temboro, beliau bilang sama saya, Soleh katanya, kamu ajak teman-teman kamu itu untuk istighosah. Dan jangan pernah merasa memulai, tapi meneruskan perjuangan guru. Jadi meneruskan perjuangan. Kamu juga meneruskan terus, meneruskan. Nah, untuk itu nanti juga Abu Yazid sampaikan kepada seluruh alumni, dan kamu juga sampaikan juga nanti kepada teman-temannya, ya kamu sendiri dan sampaikan ke teman-temannya, serentakkan untuk membaca la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful. 7 kali setiap habis sholat diniatkan Allah memudahkan perjuangan saya dan perjuangan teman-teman kita. Perjuangan ini bagian daripada kerjasama. Doa itu nomor 1. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi ya Allah, dengan niat la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor, saya ngikuti niatnya guru saya, dimudahkan. Jadi nanti ingat, kalau kamu mau berjuang jangan pernah niatnya itu memulai, tapi meneruskan perjuangan.
Maka saya kemarin ke Temboro itu saya minta restu, minta doa. Karena itu modal utama. Kiai sudah merestukan, maka saya doakan kita betul juga pondok yang barokah, yang maju sampai hari kiamat tetap menjadi pusat kebaikan. Iya, kita doakan. Tidak boleh kita. Seluruh pondok-pondok pesantren seluruh alam ini adalah pondoknya Rasulullah. Nah, nanti kalau saya butuhkan tenaganya, isi yang dekat-dekat, nah, nanti kita berjuang di situ, isi. Semua. Saya mati, kamu yang meneruskan. Insya Allah ya. Oh, jangan mikir ke cabang-cabang yang lain dulu. Nanti balik ke Betung, kalau nggak ke Betung, ke sana di Pabatoman, di Ulak Paceh. Ya. Ini nanti Abu Yazid ke sana. Mana sih? Intinya hidup ini pengen satu. Selama masih hidup selalu bermanfaat untuk umat dan makbul endok. Diterima di sini. Diterima. Itu diterima di sisi Allah itu orang itu kalau sudah diterima di sisi Allah. Walaupun dia di pondok gak pinter, nanti pulang kampung manfaat ya. Diterima. Itu cerita Kiai Tabat itu ya. Pernah kamu dengar? Kiai Tabat. Kenapa dijuluki Kiai Tabat? Karena di pesantren itu bisanya tabat yada abi lahabi wa tabat yada, itu ngulang-ngulang di situ aja, muter-muter. Itu dibanding kamu itu, wah lebih hebat kamu. Tabat yada itu muter-muter, Pak. Dibanding Ridho 30 juz Ridho. Tapi karena sudah diterima di sisi Allah, taat sama gurunya, ya kan? Maka sama gurunya suruh kamu pulang bangun pesantren. Maka dia pulang bangun pesantren. Bingung mau diajari apa? Nah, karena sudah dapat barokah gurunya, nyampe kampung itu apa yang belum paham, belum tahu di pesantren itu kok bisa semua. Nah, itu barokah. Ilmu laduni. Jadi kalau di Betung selama 5 tahun target belum selesai, nggak usah kecewa. Siapa tahu nanti Allah memberikannya sempurna nanti di Temboro. Maka pesan saya, kalau bisa setiap hari ziarah kubur. Kalau nggak bisa, minimal seminggu sekali ziarah kubur di Pondok Pusat. Karena guru kita itu tahu dengan kita dan mendoakan kita. Fatihah. Jadi supaya kita itu sungguh-sungguh apa yang saya pesankan tadi itu ingat terus, ingat. Jadi semangat. Nah, inilah perjuangan ya. Maka perkara-perkara yang mengganggu itu nggak usah di nomor satukan. Urusan HP misalnya. Itu mengganggu itu. Nanti kamu kalau sudah jadi ustadz, nggak apa-apa.
Ustadz Abu Yazid. Tidak apa-apa pegang iPhone. Di pondok dulu dibanting. Boleh. Intinya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau masih mondok jangan makan ayam. Kecuali kalau sudah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani baru boleh makan ayam. Maka ada wali santri. Ini gurunya makan ayam terus. Santrinya nggak boleh makan ayam. Ini contoh loh. Jadi kalau di pesantren jangan main HP. Ini ustadznya pegang HP, muridnya nggak boleh. Kalau sudah jadi ustadz, maka ada orang protes sama Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia makan ayam. Santrinya tidak boleh makan. Syekh Abdul Qadir makan ayam. Dilihat oleh wali santri tadi. Setelah selesai makan ayam, tulang-tulang dikumpulkan. Kubidnillah. Maka ayam tadi, tulang-tulang menyatu, berkokok jadi ayam lagi. Nah, itu contoh. Bukan saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya itu kalau belum waktunya jangan pengen sesuatu yang merusak sehingga nggak sampai. Maka itu penghalang. Pencegah. Jangan main HP kalau masih program ngaji-ngaji. Jangan main HP, jangan WA-an, jangan Facebook-an, jangan TikTok-an. Nah nanti kalau sudah selesai, boleh. Karena sudah punya benteng. Insya Allah selamat. Itu pesan saya. Supaya ngaji-ngajinya itu tidak terganggu. Ya, memang setan itu setan samal khair gak apa-apa, nanti kan juga subuh-subuh juga. Akhirnya jadi perkara-perkara yang melalaikan ditinggalkan. Seminimal mungkin, kalau nggak bisa ditinggalkan dikurangi. Apalagi nanti ketika di rumah, ya banyak mengaji, diulang kitabnya, persiapan nanti di tes Temboro. Kemarin saya dapat laporan dari Sopo Zid Ridho ya. Ridho kemarin WA saya, anak-anak betung yang kubro itu rombongan Super ya, Harun. Banyak itu ya. Sazwan, Hilmi. Nah, itu saya itu senang. Jadi Pondok Betung itu mengeluarkan, membentuk orang-orang yang hebat. Jangan nafikan. Kehebatan itu adalah bukan dari dirinya, tapi dari mujahadah orang tuanya. Al-waladu sirru abi. Anak itu mujahadah orang tua. Jadi kalau kamu jadi santri hebat, insya Allah itu ada doa guru-guru kamu yang didengar oleh Allah. Itu harus nomor satu itu ke sana. Jangan sampai lupa. Al-waladu sirru abi. Kalau ada orang mengatakan bahwa buah tak jauh dari pohon, itu ya satu pepatah yang masuk akal. Anak tak jauh dari orang tua, murid tak jauh dari guru. Maka seorang guru seperti saya berusaha menjadi orang yang bisa mendoakan kamu, memberikan contoh kepada kamu terbaik. Nah, untuk itu kalian ini generasi-generasi penerus sudah banyak. Jumlahnya kalau di total 1000 itu nyampe lebih. Mulai dari lulusan pertama sampai sekarang.
maka buatlah prestasi yang baik. Insya Allah ya. Insyaallah. Ada kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada apa? Mungkin ya mumpung lagi kumpul ini. Daripada nanti jauh, aku sebenarnya mau ngomong tuh sama Ustaz Soleh, cuman malu. Nggak ada, jangan malu-malu. Ngomong aja. Kira-kira ada yang mana, Dik? Kamu mau ngomong apa? Nggak ada. Kitabnya selesai. Vicky, kamu selesai? Hah? Lah, kamu ujian nggak selesai? Kamu ujian kemarin, pelajaran kamu nggak selesai? Masih banyak? Ya jangan jadilah. Masih banyak? Nah. Ya itu kan jadi sedih kita juga. Akhirnya kamu jadi korban. Semoga yang belum tersampaikan Allah berikan yang lebih sempurna. Amin. Jadi enggak, saya ini kan saya tanya kamu, ada berapa mata pelajaran yang kamu ujian kemarin pelajarannya nggak selesai? Coba ngomong satu orang, Ridho. Oke. Usul fikih. Dazuki. Dazuki itu Ustaz Aziz. Usul fikih. Jadi ya, apa-apa. Kamu yang ikhlas. Ustaz-ustazmu sudah berusaha mungkin sudah berusaha. Semoga barokah. Amin. Itu kunci. Kalau sudah barokah mudah. Saya itu ada apa? Pengalaman. Banyak mata pelajaran ketika saya dulu ngaji di Temboro. Gak paham. Apalagi mewaris. Saya paling nggak bisa mewaris. Lah di Betung saya ngajar mewaris. Alhamdulillah. Ya intinya tidak usah diratapi. Perkara yang sudah lalu itu rezekimu sebatas itu. Karena ilmu juga kayak orang makan juga. Jatahnya sepiring. Jatahnya nambah. Sudah dikasih jatah nggak habis. Nah itu juga bagian dari serahkan sama Allah Maha Taala. Alhamdulillah. Mana Ustaz Hairan? Kamu kira-kira ada masalah enggak dengan saya? Ada masalah enggak dengan saya? Terasa gimana? Udah sekarang terbuka aja. Mumpung masih di sini kok. Apa pernah tersinggung dengan Ustaz Soleh, pernah berungkal gitu. Tat, aku minta maaf, Tat, aku dulu pernah sama Ustaz tuh macam apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu mumpung masih kumpul.
Ini kan kita waktunya kita curhat-curhat. Namanya orang berkumpul, anak dengan orang tua kan kadang terjadi gak enak. Itu murid dengan guru kadang. Maka kalau kamu mau barokah, patokannya cuma satu. Allahumma gitu. Allahumma Ustur ustur uyuba muallimi fala tadhhab barakatuhum anni. Itu kunci. Kalau orang mau berangkat, ya Allah engkau tutupi kekurangan guru-guruku, sekali-kali jangan engkau hilangkan barokah ilmunya untuk Ya saya ini manusia, kalau mungkin kamu bisa melihat saya ada sesuatu yang nggak pantas, ya saya manusia, bukan malaikat. Maaf. Tutupi kesalahan. Ya sudah tua kan, sudah tua. Insya Allah saya berjuang di Betung itu 19 tahun. Mulai dari santri 1. Saya datang tuh santri 1. Bukan saya hebat kayak gini sekarang. Oh, Ustaz sekarang kan datang masuk kelas. Assalamualaikum, apa kabar semua? Santri-santri sehat? Nah, tinggal enak. Ya bagus. Tapi bukan maksudnya saya mengeluh urusan itu, enggak. Ini satu bentuk sesuatu yang saya sudah berjuang di situ, alhamdulillah. Itu tidak ada yang sia-sia. Jadi kamu nggak usah menyesalin saya kenapa tidak di situ lagi, nggak usah. Nah itu saya tetap berjuang. Kemarin saya juga sama Pak Yai disuruh balik ke Betung. Semudah itu kamu soleh meninggalkan Betung. Kamu kan sudah lama. Iya Pak Yai, 19 tahun. 19 tahun. Iya. Baliklah ke sana. Kalau nggak ada kamu siapa yang memimpin? Saya diam. Lalu Kiai bilang, ya sudah, kau sekarang cerita Pak Adai. Kalau saya kan hanya melihat dari luar aja. Sekarang kita kamu cerita apa adanya. Ini saya ceritakan. Akhirnya Pak E bilang, oh ya sudah. Kalau begitu, ya sudah. Ya sudah, saya alhamdulillah direstui. Jadi intinya tetap kita berjuang sama-sama. Membangun tempat yang kosong dari kebaikan, kita mengisi kebaikan. Itu terus begitu, di mana saja. Makanya dalam kitab I'anah kan disebutkan. Tempat yang digunakan sholat itu menjadi saksi, berzikir, bergembira tadi. Maka makruh hukumnya mengambil tempat kemudian tetap di situ tidak pindah-pindah, makruh. Yang sunnah itu berpindah-pindah, supaya banyak yang jadi saksi. Nah itu mungkin rezeki saya di Betung sudah sampai tahun 2000 berapa? 2025. Nah ini meneruskan lagi perjuangan, bukan mengawali ini. Kalau mengawali saya nggak punya bahan. Bahannya itu harus hati yang besar. Ini meneruskan perjuangannya Syekh Zairon di tempat yang lain. Nah, saya ini bukan mau memulai, saya mau meneruskan. Mana tempat yang belum ada, nanti di situ jadi tempat yang kami Allah datangkan wali-wali Allah.
Insyaallah ya. Maka kalian nih penerus perjuangan. Jadi nanti kalau saya panggil, Hadik, kamu ke sini, siap Ustadz. Gitu. Ya, jangan ada pilihan yang lain. Hadik, kamu kawin, ya Ustadz. Dengan Maryam, siap Ustadz. Holil, kamu ke sini, ya Ustadz. Arsapin, apa kabar? Kamu ke sini Arsapin? Iya Ustaz. Insyaallah ya. Kalau masih hidup sama-sama melihat, saling kunjung mengunjungi. Nanti Ustaz kamu jenguk di sana. Masih hidup nggak Ustaz Soleh ya? Tambah kurus apa tambah? Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Cukup mungkin Ustaz Heran. Ini sudah agak malam Ustaz Heran. Iya. Insyaallah ya. Ya, habis ini kita foto mana Ustaz Rusadi? Ambil gambar di masjid ini. Itu kenang-kenangan, nanti fotonya dicetak besar, tempelkan di dinding. Ya? Nanti Ustaz Hairan difoto ya, biar diabadikan. Oke, sorban ya sudah ada. Ya gimana ya Zid? Nanti kamu cetak sendiri, bukan saya yang cetak. Ya, cetak sendiri, tempel di dinding. Kenang-kenangan nih bulan Ramadan berkah ini. 14 Ramadan dapat doa dari Arab langsung tadi. Masya Allah. Ini bukan ketepatan ini. Bukan ketepatan. Semua itu sudah ada catatannya. Itu yang doa tadi Syekh dari Arab itu. Yang di video tadi itu. Nama besar itu. Beruntung kamu. Insya Allah. Semoga semua ini jadi lampu-lampu ya. Cahaya-cahaya yang terang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Ya Allah, santri-santri ini semua ya Allah jadikanlah santri yang barokah ya Allah. Berikan ilmu yang barokah ya Allah. Berikan kemudahan dalam ngajinya ya Allah. Cerdaskan otaknya ya Allah. Untuk Quran, untuk keilmuan baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Berkahi badannya, berkahi otaknya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya semuanya ya Allah. Barokah ya Allah. Menjadi penerus perjuangan guru-guru kami Syekh Muzairan, Syekh Mahmud, Syekh Umar Fatullah, Syekh Ubaidillah Ahrar, dan seluruh guru-guru kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha sayang, sayangilah kami semua ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah. Atas perjuangan-perjuangan ya Allah, Engkau maha tahu atas ini semua ya Allah. Jadikanlah kebaikan pada akhirnya semuanya ya Allah. Tepatkan keputusannya ya Allah. Mudahkan prosesnya semuanya ya Allah. Ridhoi dan Engkau sayangi ya Allah. Segala kebaikan sempurnakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Pembangunan pondok pesantren yang ada di Ulak Paceh ya Allah. Bukan kami mengawali tapi meneruskan perjuangan guru-guru kami. Itu mudahkan ya Allah prosesnya ya Allah. Datangkanlah wali-walimu, hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ahli Quran, ahli amal yang kemudian meneruskan perjuangan kami sampai hari kiamat ya Allah. Perjuangan guru-guru kami sampai hari kiamat ya Allah. Terima dan mudahkan dan ridhai ya Allah. Engkau maha kuasa, kami tak bisa apa-apa ya Allah. Ya Allah, santri-santri ini semua ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dan kebaikan. Beri rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, murni anugerahmu tanpa adab.
Berikan kemudahan semuanya ya Allah. Meneruskan ngajinya di Temboro ya Allah. Buka mata hatinya ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari dosa ya Allah. Jadikan ya Allah harapan orang tua mereka masing-masing ya Allah untuk menjadi ulama-ulama ya Allah. Para hafiz-hafiz Quran ya Allah. Orang-orang yang barokah ya Allah. Yang angkat derajatnya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, sempurnakan doa kami ya Allah. Doa guru kami itulah doa kami ya Allah. Al-Fatihah. Ya. Wairul maghdubi alaihim. Musopaha, habis musopaha ambil foto. Ya, ambil foto di situ bagaimana? Nanti fotonya mau diabadikan. Jadi diatur nanti posisinya kayak aman supaya enak dilihat ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Ayo salim. Salaman semua ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Di mana fotonya, tak? Sini ya. Ayo coba diatur. Hah? Oh iya, pakai iPhone. Hah? Ya udah selesai. Ada yang nonton? Ini calon wali-wali Allah. Ini baru terang loh. Baru dihidupin. Tadi terang kayak gini enggak? Ah? Saya tengok dulu. Kalau belum diulangi fotonya. Miring, Sob. Blur. Enggak blur. iPhone bagus. Enggak pecah deh. Nah ini ya, yang baru ya. Nah ini. Cukup enggak? Mana deh? Jadilah. Atau kau nak foto? Foto lagi tak? Tidak. Sudah ya? Bagus kok. Mana, Dat? Cukup, Dat? Kalau cukup, cukup. Ayo sudah. Ya, sudah cukup. Nah ini, apa ini? Siapa yang nyerahin? Ya tetap barisan kayak tadi. Di depan sini. Perwakilan siapa? Holil, misal. Oh, sini. Di foto, Tak? Ini kamera lagi. Masya Allah. Di foto lebar ke sana apa gimana? Dah. Nah, pegang. Lagi, Tak? Satu lagi, Tak? Agak dekat apa jauh, Tak? Iya, kena semua. Bagus. Ini kenang-kenangan yang 30 tahun nanti baru terasa. Sudah? Sudah belum? Capek juga. Nah.
Dah. Masya Allah. Insya Allah ya. Sungguh-sungguh semua ya. Kalau sudah didoain oleh gurunya jangan khawatir. Jangan pernah nanti siapa yang biayai saya. Gak usah nafikan itu. Ya, perkara-perkara yang nanti membuat mumet itu dari setan. Harus bergembira. Insya Allah. Insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah. Takbir. Ini hari kebangkitan. Tahun kebangkitan. 2006 Bangkit. mohon doanya anak-anak dan Allah lancarkan semua amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz. Mana coba? Alhamdulillah. Baru selesai berjumpa dengan santri-santri yang akan mendengarkan. Apa Tanam. Diberi kebaikan dengan manusia yang baik ini harus mereka Allah. Ini tadi. Yang juga di YouTube ya. Di Cahaya Kalam Ilahi. Udah salah.